Nidia Ulatifatul Hudayah dari kelas 11 MIPA 1 yang hari ini ingin menginformasikan tentang upaya-upaya yang dapat kita lakukan agar tercegah dari penularan virus COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang merupakan penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gejala klinis yang muncul pun beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa, batuk, pilek, demam, pusing, sakit tenggorokan, dan nyeri otot, hingga yang berkomplikasi berat seperti pneumonia atau sepsis. Bagaimana COVID-19 bisa menular? Para peneliti masih mempelajari bagaimana cara penularannya. Dari berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet, saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung virus penyakit yang dihasilkan dari batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Dan di sini saya akan menginformasikan tentang upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dan tidak tertular oleh virus corona atau COVID-19. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona? Nah, langsung aja. Yang pertama yaitu dengan rajin mencuci tangan. Jadi tindakan pertama yang harus kita lakukan ya untuk menangkal virus corona yaitu dengan mencuci tangan. Karena tangan salah satu anggota tubuh yang bisa menjadi sumber penyakit. Kita mencuci tangan minimal dengan durasi 20 detik menggunakan air mengalir dan juga sabun. Setelah itu keringkan tangan menggunakan kain bersih atau tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus corona. Cuci tangan merupakan langkah yang sangat banyak disarankan oleh banyak pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia. Langkah kedua adalah dengan menghindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyebar atau menular melalui tubuh, termasuk segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena segitiga wajah ini rentan sekali disentuh oleh tangan, sadar maupun tidak disadari. Maka dari itu, hindari menyentuh wajah menggunakan tangan. Jika memang terpaksa menyentuh wajah, maka kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Terus yang ketiga adalah dengan etika bersin dan batuk. Ketika kita bersin dan batuk, kita harus menutupnya dengan siku bagian dalam atau menggunakan tisu kering. Kayak gini. Oke? Dan kalau misalnya kalian menggunakan tisu, harus langsung segera dibuang dan langsung mencuci tangan dengan sabun. Karena cairan yang diproduksi dari batuk atau bersin itu dapat menjadi tempat penularan virus corona. Lalu, cara sederhana yang digunakan untuk menangkal virus corona yang keempat adalah dengan menghindari interaksi secara langsung, seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit secara langsung dengan orang lain, Anda dapat menghindari atau mengurangi penyebaran virus corona. Social atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang digemakan oleh berbagai pihak, sebab dengan menjaga jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter, langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah, guna menangkal virus corona ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kelima, yaitu dengan menghindari berbagai barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Sebab, meskipun tidak nampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona atau COVID-19 kepada orang lain. Maka dari itu, selalu gunakan barang pribadi dan hindari untuk meminjam barang pada orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya.
Lalu yang keenam adalah dengan mencuci bahan-bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang kita peroleh sebelum mengolahnya. Sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Kita dapat mencuci bahan makanan sebelum disimpan di lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida ataupun cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus secara efektif. Lalu yang ketujuh adalah dengan membersihkan perabot-perabot rumah. Virus corona dapat menempel di benda-benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan perabot-perabot rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan disinfektan pada pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas guna membunuh virus corona. Selanjutnya adalah dengan meningkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun Anda juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Caranya adalah meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus, termasuk virus corona atau COVID-19. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan kegiatan fisik, seperti olahraga secara rutin, dan mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, seperti buah dan sayur-sayuran. Lalu yang terakhir adalah dengan menggunakan masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput seperti selaput mata, hidung, dan mulut. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang. Sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, virus setelah dipakai. Dan di sini aku bakalan ngasih tahu kalian cara membuat masker dengan mudah dan bahannya juga pasti gampang untuk dicari di rumah. Ada ahli anestesi Taiwan yang bernama Dr. Chen Xiaoting yang merupakan salah satu orang yang memprakarsai masker handmade yang terbuat dari kain. Dia bilang masker buatan sendiri aman selama digunakan dalam waktu yang tepat dan sering dicuci. Tutorial pembuatannya pun diunggah Dr. Chen di laman Facebooknya. Oke, setelah kain pelapisnya selesai digunting, kita juga ukur kaosnya sesuai dengan kain pelapis. Tapi pinggirannya kita lebih panjang dikit agar mudah untuk dilem. Dr. Chen juga mengatakan ada 3 lapis dalam masker bedah, yaitu yang pertama lapisan non-anyaman atau non-kain yang kedap air, yang kedua kain non-anyaman tipis yang mampu menyaring udara, dan yang ketiga lapisan lain dari kain non-anyaman. Ini biasanya di bagian belakang masker. Jadi di sini tuh awalnya aku pengen menjahit gitu maskernya, tapi setelah aku coba hasilnya malah jadi berantakan karena aku tuh nggak bisa ngejahit rapi gitu. Jadi aku putusin untuk gunain double tip kayak gini. Tapi kalian mendingan dijahit aja ya, karena kalau pakai double tip itu bakalan nggak bisa dicuci. Soalnya kalau dicuci kan double tipnya bakal hilang dan terbang lagi. Terus kalau double tip juga bakalan gampang-gampang lepas gitu, takutnya lepas-lepas gitu kan. Jadi mendingan dijahit tangan aja deh. Kalau dijahit mesin itu kalau ada itu lebih bagus dan lebih rapi sih. Jadi ibaratin aja ini tuh aku lagi bikin masker darurat yang bikinnya tuh harus buru-buru, yang harus segera dibutuhin gitu. Jadi tapi sebaiknya kalian dijahit aja ya, karena kalau kayak gini tuh kayak nggak efisien banget. Karetnya ini juga kalian harus jahit ya supaya kuat dan nggak lepas-lepas gitu pas dipakai.
Dan ini dia hasilnya. Tapi tetap aja sih nggak rapi, mau dijahit mau dipakai double tip juga kalau aku yang bikin itu bakalan nggak rapi. Tapi lumayan sih untuk menangkal virus corona. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin cuman itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, aku minta maaf. Jangan lupa klik like, komen, kasih kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Semoga aja video yang aku buat kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye!